Badminton is back. Halo Talker, selamat datang di Badminton Talk Show edisi kedua. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Leo dan Daniel. Tapi sebelum ngobrol bareng Leo sama Daniel, kita mau menyapa dulu 6 badminton lovers yang udah beruntung nih buat ngobrol bareng mereka berdua. Yang pertama kita mau nyapa dulu Meliana. Meliana, halo? Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Halo. Halo. Halo semua. Halo. Halo. Udah berapa lama halo nih? Leo, halo Daniel, halo sama Mia. Leo sama Daniel. Halo Rudi. Udah berapa dari lama? Tahun 2018. Tahun 2018. 2018. Ya, berarti waktu AJC ya? Atau UJC Ya, yang 2018? Ya, terus baru seringnya tahun 2019 ini pas ada turnamen di Bintaro, itu sering ikutin. Sama di Magelang juga. Mantap. Sekarang kita pindah ke Yenti Lasroha. Halo Yenti. Bisa dengar suara saya? Halo. Ya, Halo, apa kabar? Udah makan nih? udah, aku belum. Ya udah Tapi habis. aku sambil kerja soalnya, jadi rame. Oh gitu. Semangat ya. Jangan Iya. lupa makan. Ini semangatin nih. Kita ganti dulu ke Nabila Nurfadila. Halo Nabila. Halo, bisa dengar suara Minke? Kayaknya audionya nggak nyolok nih, Nabila. Mungkin dilepas saja kali ya. Headset. Oke. Belum bisa balik. Kau balik kok, jangan di Tokyo terus. Kacau nih. Nabila, halo. Halo. Nah, sip, gitu aja. Nggak usah pakai headset berarti. Iya. Oke, sip. Kita langsung move ke Mas Ferli Herdiansyah. Ini Ko Rudi kenal ini kayaknya. Halo, Mas Ferli, bisa dengar suara Minke nggak? Halo, bisa. Bisa Minke. Halo semuanya. Ko Rudi, kenal kan? Halo. Kenal, kita kenal Halo. tuh. Kok bisa masuk dia? Itu admin itu Random milih tuh tuh, kok. yang milih Minke. Yang milih. Waduh, Itu dia Minke yang milih. waduh. Mestinya dikasih alat dulu tuh. Oke, kita langsung ke Indah Destian. Indah Destian, bisa dengar suara Minke? Iya, bisa. Halo, selamat siang. Selamat malam semuanya. Nervous ya, sampai selamat siang loh. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Oke, kita ke Okta Syeta. Halo Okta Syeta. Halo, bisa dengar suara Minke? Okta? Bentar, Mas. Ya. Udah. Udah bisa ya? Bisa ya? Udah. Oke, kita juga sapa dulu nih Ko Rudi yang udah setia menemani kita. Halo Ko Rudi, apa kabar? Kabar baik. Udah makan ya tadi aku? Makan sama salad? Sudah makan. Iya, untuk kurusin badan biasa. Lo bener kok diketawain. Oke deh, langsung aja kita mau menyapa kedua bintang tamu utama kita malam ini, yaitu Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin. Halo Leo sama Daniel. Halo. Halo. Bisa dengar suaraku kan ya? Bisa. Mantap nih persiapannya, bajunya udah sama nih. Beda. Oh iya sih beda. Cuma sama itunya. Dikit ya, sama ya? Sama-sama merah. Itu yang Apa kabar Leo sama Daniel? Baik. Udah pada makan? Apa? Udah pada makan?
Udah. Gimana menunya pelatnas hari ini? Hari ini enak banget menunya sore. Oh iya. Oh iya ada takjilnya. Oh, spesial ya, ada takjilnya gitu. Iya. Mantap, mantap. Nah, sekarang kan lagi pandemi COVID nih. Kalian pasti ada kena dampak lah, sedikit atau tidaknya. Kira-kira perbedaan kondisi sama suasana sebelum dan saat COVID ini kayak gimana sih? Ya suasananya jadi kayak ya di karantina gimana sih rasanya, kayak semuanya dibatasin lah pokoknya, social distancing gitu. Wah, Oh gitu. Tapi kalau sama pasangan gitu kan, karena emang kalian udah di lockdown ya di pelatnas, jadi kan bisa deket kan ya. Soalnya kan udah nggak boleh ada yang masuk kan ya. Ya tapi tetap juga kadang juga social distancing juga kalau nggak lupa. Kalau nggak lupa ya. Tapi itu benar sih, perlu untuk menjaga social distance juga ya, meskipun udah di lockdown tapi perlulah preventif gitu. Nah, buat yang masih belum kenal sama Leo dan Daniel ini bisa dibilang pemain andalan dari timnas junior kita pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka adalah pemain ganda putra yang berhasil menyabet berbagai macam juara. Contohnya adalah kejuaraan dunia waktu tahun 2019, lalu kejuaraan Asia juga di boys doubles di 2019, lalu ada beberapa turnamen internasional yang berhasil mereka raih pada waktu itu. Nah, Leo sama Daniel ini juga jadi penentunya Indonesia waktu itu akhirnya berhasil bukan kembali sih, karena ini pertama kalinya Suhandinata Cup, Piala Suhandinata itu jatuh ke tanah air. Gimana nih perasaannya Leo sama Daniel waktu akhirnya bisa meraih pertama kalinya Indonesia buat Piala Suhandinata itu? Lu lah, coba dong. Tadi kan udah gue ngomong, gantian dong. Apa tadi ya? Perasaan nih ternyata bergu. Perasaannya. Iya. Perasaannya senang lah, bisa apa? Bisa apa sih namanya tadi? Bisa nyabet gelar. Nah, bisa nyambut gelar dan bawa piala Suhandinata ke Indonesia. Setelah udah lama kan pialanya nggak ke Indonesia. betul. Bukan Jadi emang belum pernah. Oh, belum pernah ya? Iya. mana ini sih Leo yang lebih tahu ini. Jadi emang Suhandinata Cup itu semacam Sudirman Cup, cuman untuk junior. Jadi karena emang tahun 2000 itu awal dan Indonesia masih belum pernah, dan kalian ini nyetak sejarah gitu. Keren banget kan? Serah Mas? Nah, jadi Suhandinata Cup ini kan emang mulai tahun 2000. Dan Ya. kalian itu pertama kalinya yang jadi juara. Jadi kalian tuh kayak udah nyetak sejarah gitu loh, kan keren. Perasaannya? Iya, gimana tuh, Daniel? Perasaannya bangga lah, belum pernah juara regu di WJC kan. Piala Suhandinata kan itu buat awalnya junior buat maju ke depan buat senior ya. Iya, keren banget sih. Terus kita langsung ke teman-teman aja deh yang nanya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak dari Meliana mungkin? Halo Meliana. Halo, tes. Ya, halo. Ya, oke. Halo Leo, Daniel. Kan kalian udah banyak banget pertandingan yang kalian lewatin. Boleh cerita sedikit nggak? Ada nggak pengalaman terlucu kalian saat bertanding gitu? Momen terlucu. Serius. Momen terlucu di mana? Gimana momen terlucu? Terlucu. Aduh, kan. Nggak ada sih. Kalau di luar lapangan banyak mungkin.
Kalau di lapangan jarang. Boleh tuh di luar lapangan diceritain tuh. Boleh diceritain? Di luar lapangan mah yang ngeceng-ngecengin gitu mah. Kayak bercandain gitu kan. Kadang bercandain ke Rudy kalau ada ke Rudy. Di Toronto ya, Iya. di Toronto waktu kemarin ya. Gimana aku biasanya di bercandanya kayak gimana aku sama mereka berdua nih? Jahil juga nih mereka berdua. Di kamar ke Rudy kan banyak stok makanan gitu kan. Kita ambilin. Ketahuan juga. Pengakuan dosa ini ceritanya. Gimana Meli, jawabannya udah puas sama jawaban mereka? Belum. Oh, belum. Kenapa? Mau nanya apa lagi nih? Nggak mau tanya lagi, mau kasih semangat aja buat kalian dua. Asik. Itu Yo, Semoga setelah corona ini bisa kembali bermain lagi, berprestasi kembali, terus banggain Indonesia. amin. 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 Tuh. kalau gitu kita lanjut aja deh ke Yenti Lasroha. Ada yang mau tanyain nggak? Allah. Ih, jangan ketawa kalian ya. Kalian nanti ketawa. Ih, jangan kayak gitu. Jadi sih mau nanya kan. Jangan gitu. Halo Yenti. Buat kakak Leoni sama kakak yang di sebelahnya. Tuh kan gue jadi malu. Mulai kepikiran jadi atlet tuh umur berapa? Tuh kan yang lainnya ketawa gara-gara gue. Jadi atlet. Iya, kita jadi atlet. Oke. Oh, setelah itu. 2 tahun. Gimana? Leo sama Daniel mulai umur berapa tuh? Kalau saya umur 2 tahun setengah udah mulai pegang raket gitu. Buset. 2 tahun. 2 Iya. setengah. Gila. Udah. Kalau Daniel? Kalau saya tahun 6 tahun udah mulai latihan. Oh, 6 tahun. Jadi kalau 2,5 tahun megang raket itu gimana ya ceritanya? Lu bisa cerita lagi nggak? Raketnya lebih tinggi daripada saya. Raketnya lebih gede daripada kamu waktu itu. Iya. Terus sama papa raket potong terus dipendekin gitu. Kamu sampai pengennya papa buat kamu jadi atlet sampai di kayak gitu ya. Dipotong gitu berarti lebih pendek jadi biar bisa nggak gede-gede amat gitu, nggak berat-berat amat gitu ya. Iya. Mantap. Nah, Leo Daniel ini kan juga pemegang trofi, dulunya pemegang trofi I-Level Cup kan. Nah, kalau nggak salah I-Level Cup itu piala bergilir, jadi kan nggak boleh disimpan di lemari kalian gitu kan. Nah, itu berapa lama tuh kalian pegang? Dipegang mah waktu di podium sama pas turun doang, habis itu dibalikin lagi ke BWF ya. Oh, berarti nggak bisa dibawa balik ke Indonesia gitu ya? Nggak bisa. Langsung dibawa ke Rudy. Katanya nggak boleh. Nggak boleh, ya harus balikin lagi. Cuma kita minta aja lah, ntar kita dibikin yang duplikasinya lah. Sebagai kenang-kenangan. Oh gitu. Nah, sebenarnya aku yang mau tanya tadi itu pertanyaan ini tapi kayak apa? Agak nervous gitu gara-gara kalian gini-gini. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya kalau Leo sama Daniel ini kan di junior tuh biasanya ketemunya sama Di Zijian sama Wang Chang yang dari China. Nah, itu kan biasanya pertandingannya seru banget. Nah, komentar kalian berdua mengenai pasangan ini tuh kayak gimana sih? Di Zijian Wang Chang kan pertama awal ketemu di pembangunan 2018. Ya, pembangunan Jaya Raya Grand Prix 2017. Nah, di situ dibantai lah ceritanya. Jauh banget skornya. Jadi kan apa? Termotivasi lah buat ngalahin dia. Terus ketemu lagi di
Jerman Junior Jerman. 2018. Itu kalah juga, kalahnya juga lumayan jauh juga, jadi apa ya, jadi ya pengen nunjukin gitu loh kalau bisa menang lawan dia. Nah pas pertemuan ketiga itu baru menang di Pembangunan Jaya Raya Junior 2019. Nah di situ mulai percaya diri kalau lawan dia, jadinya pas di Asia Junior ketemu lagi bisa menang di kandangnya juga kan, final juga, jadi bangga lah sama di World Junior. Nah, menurut kalian pasangan yang di Zhejiang Wangchang ini kelebihannya apa sih kalau dari kalian setelah main gitu kan kalian biasanya tahu? Kelebihannya kecepatan sama powernya sih. Dia tipikal main yang cepat, jadi kalau nggak bisa ngimbangin kecepatannya juga berat juga sih lawan dia. Jadi harus ngimbangin gitu. Makanya sampai terakhir kalian bisa menang sama mereka gitu ya. Sampai banyak badminton lovers itu menjuluki kalian, saking kalian hebatnya di level junior, itu mereka julukin kalian sebagai the next Minions nih. Gimana? Ada komentar nggak? Belum lah, masih panjang perjalanannya. Dijulukin ya Belum lah, masih jauh. Masih jauh. Kita di mana, dia di mana. Kan masih belum Langit dan bumi itu namanya. Jawabannya mantap sih. Mungkin karena memang kalian masih junior aja, tapi anggap aja itu sebagai doanya badminton lovers lah buat kalian. Amin. Amin. Nah kan kalian juga di Platnas kan pasti juga sparring dengan teman-teman atau senior-senior kalian kan. Nah itu rasanya satu tim dengan pemain Indonesia, apalagi ganda putra Indonesia kan kita tahu kalau misalkan ada ranking 1, Minions, ranking 2, Hendra Ahsan, lalu ada sekarang ranking 6 juga ada Fajrian. Itu kalian masuk ke dalam sini itu, ke dalam Platnas yang isinya killer-killer semua itu kayak gimana rasanya? Rasanya sih seneng banget, tapi jangan seneng doang, tapi kita juga harus mau belajar. Dia kan pengalaman kan udah bagus lah, udah banyak pengalamannya. Jadi kita jangan cuma seneng doang, jangan kayak pengen doang, tapi juga harus berusaha. Nah, Kodi mau nanya nih, pas ini. Kalian kan Rabu atau cuma kan sering ada game kan? Ya. Iya kan? Nah, siapa yang sudah berpasangan sama Kevin atau Hendra Setiawan? Saya. Oke, menang apa kalah? Saya seringnya sama Koes sih kalau Rabu. Nggak menang nggak? Kadang menang, kadang kalah. Tergantung situasi. Oke, kemarin kan biasa kan ada 6 pasangan kan? Kira-kira kamu juara berapa tuh yang waktu main round itu? 1, 2, apa 3 tuh? Juara 2 sih. Oh, bagus dong. Ya, lumayan sih. Kata si Ko Hendra katanya tuh kamu tuh bisa ini apa? Mirip-mirip lah. Mainannya kayak dia katanya, bisa menandingi lah kayak inilah dengan levelnya ganda putra kita. Berarti kan bagus dong ya? Ya, lumayan. Oke, Ian, go ahead. Nah ini masih banyak pertanyaan nih dari Bel-Bel. Tadi itu saya diberondong pertanyaan, boleh ya nanya ini, nah ini. Sekarang kita mau denger nih salah satu pertanyaannya. Dari Nabila, boleh deh. Nabila? Pertanyaan saya untuk Leo, apa kebiasaan Leo dan Daniel sebelum bertanding? Kebiasaannya pemanasan. Ya bener sih, emang pemanasan sih. Tapi gini, maksudnya itu kalian punya ritual khusus nggak sebelum bertanding itu? Entah itu telepon orang tua kah, belum ngapain kah? Ritualnya berdoa, pemanasan, sama dengar instruksi pelatih dulu sebelum bertanding. Kalau Leo gimana, Leo? Orang lebih sama sih kayak gitu, nggak ada bedanya.
Oh, jadi nggak ada ritual apa gitu ya? Nggak ada ritual. Betapa gitu mas. Oke deh, langsung yang lain ada yang mau tanya? Boleh lambain tangan nggak yang mau tanya? Yang belum tanya tadi siapa? Indah, oke Indah dulu deh. Halo, Leo Daniel. Halo. Aku mau tanya, kan kalau misalkan sekarang kan lagi masa-masa pandemi ya, kalian kan jarang turnamen, bahkan turnamen nggak ada, cuma latihan biasa. Gimana cara kalian buat jaga kompakan biar nanti kalau misalkan turnamen udah mulai, kalian bisa kompak, malah lebih kompak lagi? Ya tiap hari kan kadang juga partneran gitu kan. Jadi sama aja sih kayak mau persiapan pertandingan gitu. Kalau di luar lapangan gitu biasanya kalian gimana? Main bareng atau ngapain gitu? Sering bareng nggak? Ya kadang main bareng, main game bareng juga. Wah, game apa tuh? Game apa aja. Paling juga main-main juga sama anak-anak yang lain. Kalau game gitu biasanya tadi sempat beberapa hari lalu atau kemarin gitu aku lihat kalian main game itu ya, sepak bola FIFA atau PES gitu ya? PES kalau saya. Oh itu Daniel aja, Leo nggak ikut main PES? Jarang. Kalau saya setiap hari sih. Waduh, setiap hari. Mumpung gini ya, malah banyak itu juga. Nah itu biasanya kamu berarti suka sepak bola juga ya? Iya, suka sepak bola Chelsea klubnya. Tanpa ditanya udah Chelsea nih, The Blues ini berarti ya? Blues. Kalau di Indonesia Persipura. Oh Persipura, bukannya kamu Jakarta ya? Harusnya kan Persija tuh. Wah, enggak suka Persija, Persipura. Boas. Oh Boas, iya Boas itu legend banget sih Boas. Sama Bio Pauling. Ya itu juga legend. Pernah main di Arema juga tuh. Saya kan dari Malang tuh. Iya itu bagus tuh dulu mainnya. Jadi senang aja ngeliat Persipura. Oh berarti kalau main PES gitu pakai Chelsea gitu ya? Iya pakai Chelsea. Tapi kan kalau pakai Chelsea terus bosan, jadi ganti-ganti aja. Oh gitu. Sama siapa biasanya? Biasanya mah anak-anak sih, cuman pada nggak mau lawan saya. Wah terlalu jago ini berarti. Iya jadinya main lawan komputer terus ininya. Waduh. Ini mesti catat nih, penting nih. Tadi masukin tesnya ke Rudy ya. Langsung lagi nih, satu lagi yang mau tanya siapa dong? Oh iya, betul. Masih banyak kok yang mau tanya. Mas Ferdi boleh deh. Thank you Mas Admin. Halo Leo sama Daniel. Mungkin pertanyaan saya di sini udah ada yang nanya ya mungkin ya, sebelum-sebelumnya di luar sana. Jadi ketika kalian pertama kali itu gimana sih nentuin mau main bulu tangkis? Karena dulu saya juga posisinya sekitar SD itu main bulu tangkis juga di satu klub gitu. Cuman ketika udah beberapa tahun, saya ingin memutuskan apakah melanjut ke badminton atau ke pendidikan formal gitu kan. Jadi akhirnya saya milih pendidikan formal. Nah, kalau kalian gimana tuh? Ketika mau milih badminton sebagai jalur suksesan kalian ke depannya gitu. Ketika teman-teman yang lain tuh pada asik dengan kehidupan remajanya saat ini gitu. Itu aja sih. Waduh berat nih. Agak berat sih, agak berat. Gimana jawabannya nih? Tanyanya S3 banget ini. Penasaran. Mana ya? Ya kalau badminton olahraga tuh kalau menurut saya sekarang ini kan misalnya berprestasi kan sama negara kan diperhatiin sama negara, bisa jadi PNS, ntar dapat prize money kontrak sana sini kan, itu kan bisa ngelebihin yang pendidikan gitu. Kalau Daniel gimana Daniel? Ya sama aja sih paling gitu juga. Gitu ya. Kalau pemain ganda itu biasanya gitu kalau di wawancara ini sama aja gitu. Jadi keren ya kalian tuh masih muda tapi pikirannya udah ke depan, itu keren banget. Thank you.
Nah, ada pertanyaan lagi nih. Waktu itu, kalau misalkan nyambung sama yang keseruan tadi, itu ada salah satu pertanyaan followers yang sangat menggelitik. Cuman nggak tahu nih kalian jawabnya gimana. Kalau udah di lapangan gitu kan, namanya apa ya, panggilan alam itu kan nggak tahu siapa yang kapan atau datangnya gimana. Itu kalian kalau panggilan alam gitu gimana? Oh, waktu kebelet gitulah katakan. Waktu latihan. Waktu di lapangan, waktu udah di turnamen. Jarang menurut gitu. Kebelet. Paling sebelum main sih kalau pertandingan. Kebelet. Oh, jadi udah langsung disiapin gitu ya? Iya. Tapi kadang pernah pas itu di lapangan lapar. Lapar. Terus gimana? Bawa pisang nggak? Iya, untuk sebelumnya nggak bawa, terus besoknya jadi siaga gitu, jadi bawa makanan dulu ntar pas di lapangan pas poin 11 baru makan pisang apa beng-beng. Udah sebut merek nih. Wah, beng-beng itu nggak sehat tuh. Wah, mesti laporin ke dokter Ella ini kayaknya. Indomie nggak apa-apa kok. Nggak ada lagi kok. Sebut merek lagi. Nggak apa-apa lah. Jadi, ada satu lagi nih. Kalau misalkan, kan makan itu 3 kali sehari. Apalagi kalian atlet kan jadwalnya pasti rigid gitu. Misalkan makan siang tuh ya jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah, kadang-kadang pertandingan kan ada yang pas makan siang atau malam. Nah, itu biasanya kalian makannya sebelumnya apa habis latihan? Biasanya sih kadang bisa sebelumnya, kadang juga bisa habis selesai mainnya, tergantung jamnya sih. Kadang kan nyesuaiin sama jamnya juga. Oh gitu. Yaudah, ini Okta mau nanya nih kayaknya. Okta boleh tanya? Halo? Iya benar. Iya benar. Ya udah. 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 Ya, mau tanya. Halo, Leo Daniel. Halo. Mau tanya, sebenarnya kan ini pengen tahu, kan kalian pas junior sempat ganda campuran. Di senior ada kepikiran buat lanjut ke ganda campuran nggak? Kalau misalnya nggak, kenapa? Makasih. Kalau saya enggak sih kayaknya. Fokus di belajar. Soalnya main mix-nya jelek. Loh, menang kan lawan Cina loh, bagus itu. Gimana jelek? Tuh, hoki doang kok. Bagus loh, 2 bisa. kali loh menang. Ada tenaga Daniel dibilang bagusan saya. 2 kali pertemuan menang loh, masa hoki? Iya, biasa itu berkat Tuhan. Kalau ini mah Kalau Leo? Daniel gimana Daniel? Leo, sorry. Kalau saya mending di ganda putra. Kenapa tuh? Nggak kebeban sama nama-nama yang sekarang tenar. Enggak sih. Pilihannya sekarang lebih mantep ke ganda putra dulu. Tapi waktu dulu main rangkap sama Indah kan mainnya kalau misalkan kayak Suhandina Takap atau AJC yang bergu itu kan berarti kamu mainnya bisa 2 kali gitu. Nah, itu gimana cara ngatur staminanya? Nah, itu ngatur stamina makan minta ke Rudi yang banyak. Ini kayaknya Rudi harus review dikasih makan apa nih? Itu mereka tukang makan semua itu, waduh. Jaga tidur cukup, vitamin, terus ya jaga pola makan. Ya nggak lebih dari itulah. Pokoknya minta makanan di Korudi pasti ada. Nggak ada dicari. Oke, ntar saya ikut minta ke Korudi aja kalau ketemu ya aku ya. Entar bagian Korudi cerita deh, seru dong ya. Gak bisa diceritain di sini ya aku ya. Nggak, entar cerita habis semua selesai dulu dong. Siap. Ini yang terakhir nih, 1 orang terakhir buat tanya nih. Tapi tenang aja, ntar ada sesi 1 lagi. Siapa yang terakhir tadi yang belum? Meli ya? Meli udah apa belum? Udah semua berarti ya? Udah.
Ada yang belum lambaikan tangan? Oke, kayaknya udah semua nih. Nah, boleh ini nih kita. apa Ko Rudi dulu mau tanya sebelum kita mau kasih game seru nih. Ko Rudi mau Oke, tanya kita tanya dulu deh. Gini, Leo, kayaknya kamu lebih setia ke Daniel ya daripada si Indah ya. Bener apa enggak nih? Iyalah loh. Nah, kan udah cerita katanya dulu kamu pernah ya, bukan ngambek ya, kayaknya nggak mau dipasangkan ke yang lain ya, karena waktu itu apa, Daniel sakit ya, bener tuh enggak? Bukan ngambek sih itu. Apa Gimana? tuh? Susah ceritanya lah. Oke, jadi bisa cerita nggak kenapa tuh waktu itu? Kenapa sakitnya apa tuh? Aduh kok sakitnya Sampai ini loh, sampai ditungguin loh, setahun loh sama si Leo loh, gila tuh. Iya pas itu sakit Iya ya, Leo ya, luar biasa. di kejuaraan Asia Youth. Jadi pas itu kan paginya belum makan, lupa sarapan. Terus latihan langsung kok. Terus saya pas selesai latihan, salahnya saya makan apa kayak semacam fried chicken gitu, cuman pedas. Jadi waduh. Jadi pas habis dari makan situ, sebelum habis juga makanannya udah sakit perut kan. Kira saya tuh sakit perut biasa kok. Pas sampai hotel baru di lobi aja udah pusing, udah kelihatan lampu gitu aja nggak kelihatan, jadi gelap semua gitu kok. Jadi pas sampai kamar langsung muntah-muntah gitu kok. Terus nggak bisa berdiri juga, jadi duduk aja sakit kan perutnya. Nggak taunya kena apa, usus buntu. Buset, jadi langsung dioperasi ya di sana ya? Enggak, operasinya di Indonesia kok. Wah. Oh itu terus berapa lama efeknya sampai ke bisa main lagi sama? Efeknya 2 bulanan sih. Tapi setelah apa kan itu harus bed rest ya, berarti kayak nggak boleh latihan gitu. Nah waktu bed rest itu langsung mulai latihan lagi, kamu ada kesulitan nggak? Biasanya kan katanya nih atlet kalau misalkan nggak latihan udah berapa minggu aja itu badannya udah kaku-kaku gitu. Iya kaku. Pas itu sih pas coba latihan lagi, kalau ngedrep gitu bisa, masih lumayan bisa kan. Nah pas sudah mukul bola atas tuh udah aneh gitu, nggak ada tenaganya sama sekali. Jadi kalau ngedrep doang masih bisa. Cuman bola-bola atasnya nggak bisa. Sama lari-lari gitu, pas itu masih belum bisa. Nah, pas waktu itu si Leo kamu mau dipasang sama siapa ya? Kalau lupa lagi waktu itu dimintanya. Pas lagi Daniel lagi masih ini, apa istirahat gitu. Saya partner sama Pram. Oh, oke. Ya benar Pram ya. Iya. Gimana prestasinya? Nah, Pram ikut di nasional doang nih kemarin. Kayak kejurnas sirnas lah. Ya itu semifinal, nggak pernah juara. Oh makanya kalah sama si siapa ya? Si Ade Bagus sama Alan itu. Yeah. Ekus. Oh berarti kamu masih sorry. Ya. Kalau bisa dibilang nih berarti Leo ini jodohnya si Daniel ini ya kayaknya. Nah biasanya kan kalau junior itu si A pasangan sama si B, tapi waktu senior tuh jarang banget si A sama si B ini. Nah, Mas. Kemit ya? Oke. Nah, kalau misalkan waktu junior itu kan si A sama si B biasanya pasangan kayak kalian nih waktu junior itu masih pasangan, tapi waktu masih senior itu jarang banget si A sama si B ini tetap pasangan, biasanya kan dipisah. Tapi kalau kalian nanti ke depannya waktu senior nanti akan tetap jadi pasangan ya? Ya, insya Allah pasangan terus lah. Semoga ya pasangan terus. Udah klop banget ya berarti kalian nih. Seberapa klop sih? Seberapa klop? Kalau lagi di lapangan gitu misalkan, kalau katanya Kak Grace kemarin kan kalau sama Apri gini doang itu udah tahu maksudnya. Apri gini doang itu udah tahu. Oh ya harus ngapain. Nah kalau kalian gimana? Ya diam aja udah tahu. Waduh, pakai telepati nih. Iya. Pokoknya
diam aja, udah tahu mau kemana-kemananya. Keren banget. Pernah nggak sih kamu sama si Leo sama Daniel itu, kamu pernah nggak sih berdua itu ngambekan gitu? Pernah nggak? Nggak pernah ngomong gitu loh. Nggak ngomong. Nggak pernah ngomong. Selalu ngomong. Iya. Nggak pernah ngambekan gitu, nggak pernah. Enggak sih. Yakin. Waduh. Berarti ini kalau saya lihat nih kok, berarti ini mereka berdua ini benar-benar klop nih. Tapi kalau misalkan kalau mereka ngomong klop itu nggak kerasa gitu. Harusnya kita mau nguji kalian seberapa klop sih kalian dengan games ini. Jadi games ini itu kayak gini. Nanti akan ada 6 pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan aku mau tanyain ke followers atau fans kalian dulu yang berenam tadi. Kira-kira mana yang lebih mana? Apakah si Daniel atau si Leo? Nah, kalau si Daniel kan terkenal banget nih sama salamnya. Gimana nih? Salamnya Daniel gimana? Gini kan? Metal. Nah, kalau si Leo gimana nih salamnya? Ya lu Gimana? Lah, maksudnya? Salam Masa gini? Jangan gini. Ya, Leo gimana? Gimana? Saya mah anak mama kata anak sobat BL anak mama saya. Ya udah gini aja ya buat Leo nanti kayak gini. Jadi misalkan jawabannya itu lebih cocok buat Leo, nanti semua BL jawabnya kayak gini, acungan jempol. Kalau jawaban ini lebih ke Daniel, nanti kayak gini, metal. Oke, udah siap BL-BL? Nah, nanti setelah BL-BL jawab, baru kalian berdua tunjuk-tunjukkan kira-kira siapa. Tunjuk-tunjukkan nih, tapi harus langsung spontan. Tapi ntar aku dulu yang hitung 1, 2, 3. Oke, siap ya? Siap. Badminton lover siap? Oke, pertanyaan pertama nih. Ingat, kalau misalkan Daniel, kalian gini di layar. Kalau misalkan Leo, kalian gini. Oke. Sip. Benar. Kalau Daniel, kalau Leo kayak gini. Oke? Kalau Daniel begini ya? Pertanyaan pertama. Siapakah yang bangunnya lebih siang? Ayo. Gini apa gini? Ayo, badminton lovers. Gini. Oke. Nih, ada cuman 2 nih yang jawab. Si Daniel nih yang lebih siang. 4-nya jawab si Leo yang lebih siang. Kira-kira siapa nih? Tunjuk nih. Leo sama Daniel siapa nih? Tunjuk aja. Man, gue tidur sih. Lu. Kalau di hotel paling lama bangun. Emang iya. Iya. Oh iya gitu ya? Ngaku nggak di Leo? Bener nggak Leo? Kadang-kadang sih capek. Wah ini berarti 4 BL tadi ini bener nih, mantap nih tebakannya. Wah, jangan di kamar saya dipasangin CCTV nih. Oke, langsung kita ke pertanyaan kedua. Antara Leo dan Daniel, ini buat badminton lovers dulu ya. Antara Leo dan Daniel, siapa yang makannya lebih banyak? Ayo, siapa? Oke. Nabila? Siapa jawabannya? Oke. Karena berdua ya. 2 lawan 4. Siapa nih? Kira-kira. Ayo, Daniel. Siapa? Leo sama Daniel. Siapa yang makan lebih banyak? Tunjuk. Daniel. Ngaku. Daniel ngaku. Oh, berarti Daniel makannya lebih banyak. Makanya tadi waktu di lapangan dia sempat lapar. Karena makannya banyak, guys. Bisa dilihat dari langsung nih. Tapi Smashnya padahal kuat, kan? kurus kuat ya. Iya sih, smashnya kenceng ini gara-gara makannya banyak nih pasti. Iya. Pertanyaan ketiga. Udah siap ya? Nah, kalian kan biasanya kalau pertandingan kemana-mana itu pasti ada satu wartawan dari PBSI yang ikut. Misalkan Mbak Wit. Nah, kalian kan juga berdua lumayan deket lah sama Mbak Wit. Kira-kira antara Leo sama Daniel, siapa yang lebih sering ngisengin Mbak Wit? Ayo, badminton lovers, siapa? Jawabannya yang mana? Oke.
Oke. Imbang ini kayaknya. Leo, Imbang. Leo. Aduh, Saya. Leo sama Denny kira-kira siapa nih? Tunjuk dong siapa yang lebih iseng ke Mbak Wit. Leo. Beneran nih Leo nih. Seiseng apa kamu sama Mbak Wit, Leo? Ya cuma ngeledekin doang udah. Kayak dia di pinggir lapangan gitu, kadang saya teriakin. Kalau saya diterima. Waduh, gimana reaksi Mbak Wit sama kamu, Leo? Iya, paling dia bilang, iseng banget sih lo, kata gitu. Lagi kerja digangguin gitu. Ya gitu-gitulah. Dia kalau lagi moto itu digangguin lewat depannya. Oke. Ya udah, kita langsung ke pertanyaan keempat. Badminton lovers siap ya? Dari Leo sama Daniel, manakah di antara mereka berdua yang senar raketnya lebih sering putus? Oke. Ini si Yenti rusuh banget nih. Oke, wah semuanya kompak loh. Hampir semuanya sih. 4 itu nyebut si Daniel yang lebih putus. Bener kah? Iya. Ya, Benar. Dia nyemes mulu. Iya benar. Saya mau ke belakang, Kalau- maju ya. Ini bener loh ya, senarnya loh yang putus, bukan hubungannya loh. iya sebenarnya. Gara-gara nyemes terus ya berarti. Jadi gampang putusnya. Ya udah. Nomor 5 nih. Antara Leo sama Daniel siapa yang lebih tegang kalau main? Ayo badminton lovers. Oke. Oh, ini macet nih. Bener nggak nih? Ini banyak yang jawab si Leo loh. Tegang nggak Leo waktu pertandingan? Kadang tegang, kadang enggak. Kalau waktu tegang tuh waktu pertandingan kayak gimana? Pertandingan apa ya? Pertandingan bergul. Oh, jadi beregu itu lebih tegang ya? Kenapa tuh? Soalnya kan ngebawa nama tim, nama Indonesia, nama kita. Jadi kan buat semuanya, jadi kan misal 1 poin itu kan kayak berharga banget gitu. Jadi kayak jangan sampai ngelakuin kesalahan gitu, jadinya mungkin kayak mainnya hati-hati gitu. Bukan tegang sih, saya lebih hati-hati gitu. Soalnya tanggung jawabnya lebih kerasa gitu ya. Kalau Daniel gimana? Sama nih jawabannya pasti. Jawabannya beda lah. Oh iya, beda, mantap. Gimana? Ya, kalau saya kebalik, malah kalau beregu malah tambah semangat. Soalnya apa? Jadi terpacu buat ngasih poin buat tim kan, jadinya lebih all out mainnya. Oh gitu, mantap. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini mungkin pertanyaan yang paling seru. Nah, di antara Leo sama Daniel ini, siapa yang lebih pinter gombalin cewek? Gimana badminton lovers? Siapa yang lebih pinter gombalin cewek? Leo apa Daniel? Buset, se-RT. Oke. Social distancing, deket-deketin tuh. Pasti jawabannya Leo nih pasti nih ya. Iya. Siapa jadinya? Leo sama Daniel siapa nih yang lebih pinter gombalin nih? Nggak ada yang pinter gombalin. Nggak ada. Masa sih Daniel kamu lebih sering gombalin cewek ya? Imbang lah. Kayaknya harus kita tes nih kayaknya. Soalnya jalannya bareng terus. Ya udah karena imbang, kita tes siapa yang lebih jago gombalinnya. Kita pilih deh 1 orang. Meliana bisa dengar nggak? Meliana? Oh, bareng-bareng gini nggak bisa. Halo Meliana. Iya, bisa. Bisa. Meliana, kamu akan digombalin sama Leo, siap-siap ya. Leo, siapkan senjatamu yang paling pecah. Sudah kuat dulu Leo. Aduh, jangan. Kasihan lain. Nggak apa-apa Leo, nggak apa-apa. Siap-siap dia. Ayo coba 1 aja. Apa ya? Gak bisa ngombalin. Dibilang
Ya udah Daniel dulu deh, Daniel dulu. Daniel, ayo Daniel, tunjukkan kalau kamu itu benar-benar fanboy yang keren. Kamu tahu nggak bedanya kipas angin sama kipas angin sama kamu? Jawab dong Melia, jangan cengengesan gimana? Jawab dong. Melia jawab. Nggak tahu kenapa ya. Kipas angin bikin angin, kalau kamu bikin angan. Pecah. Oke, yang kasih jawaban. Kita ganti ke satu orang. Bagus. Nabila boleh deh Nabila. Halo Nabila. Saya nggak bisa. Halo Nabila, bodo amat. Ayo Nabila. Nabila, bisa dengar? Oke. Ayo Leo, buktikan kamu nggak kalah Bisa. sama si Denny. Apa ya? Gombal apa? Ayo Leo. Gombalnya datang di Sabda. Apa? Nggak tahu saya gombal-gombal gitu. Langsung Waduh, masa kamu ngaku kalah ini sama si Daniel? nggak apa-apa, kalah. Berarti kita udah tahu ya siapa pemenangnya Daniel. Maaf ya kamu Nabila, kamu di PHP-in sama Leo. Leo nggak mau gombal sama kamu. Maaf ya. Maaf ya, saya tukang PHP. Karena ini kita udah lama banget nih, udah hampir 50 menit, hampir 1 jam. Kita mau closing dulu aja deh. Kita mau dengerin pesan atau kesannya setiap badminton lovers buat kalian berdua itu apa sih? Kita boleh mulai dari Meliana deh. Meliana, pesan sama kesan kamu buat Leo Daniel apa? Oke. Kesannya kalian hebat. Dekan. Kalian hebat. Kalian udah berjuang sampai sekarang, udah hebat banget. Pesannya semangat terus. Terus belajar dari senior-senior kalian. Jangan mudah putus asa. Terus tetap bersyukur. Ya. Gitu. Oke, Semangat makasih. pokoknya. Makasih. Ya. Yenti, udah siap? Jangan rusuh loh ya, Yenti. Ini sama teman-temannya rusuh lagi. Ini apa? Apa Ini apa kayak? pesannya buat Leo Daniel? Halo? Halo sih. Ya udah, maksudnya kalian jangan berisik. Yenti. Pesannya apa? Karena setiap gue ngomong, aduh tuh berisik. Ayo Yenti. Kesannya semangat. Ya jadi ya kalian. Udah Kak, skip aja Kak. Musuh. Usuh kalian. Usuh. Aja lu gak tau kesannya tuh. Makasih Gue Yenti. kayak Nabila. Halo Nabila. Buat Leo Daniel, pesannya buat Leo Daniel, semangat terus, semoga tahun ini bisa cepat masuk 20 besar. Amin. Waduh, langsung jadi pengen ngegombalin kan? Wah, bener. Coba gombalin deh, gombalin. Siap-siap ya, Nabila. Kamu ini ya? Cita-citanya udah jadi perampok ya? Gimana? Kamu cita-citanya perampok ya? Iya. Bukan, kenapa? Oh bukan sih, iya dong. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Jadi ya. Iya. Kamu ngerampok aku. Ngerampok hati gitu loh bilangnya. Luar biasa ini. Ini Leo nggak mau kalah ini tadi Daniel itu. Oke, Nabila makasih ya. Kita lanjut lagi ke Mas Ferli. Apa pesannya dan harapannya buat mereka berdua? Harapan buat Leo dan Daniel, kalau dari saya sih tetap rendah hati, berusaha keras, karena banyak banget pasti rintangan yang kedepannya bakal dilaluin, cepet bisa menyimbangkan sesama pasangan lah ibaratnya gitu, dan cepet bisa masuk top 20, top 10, top 3 bisa, amin. Amin. Makasih. Makasih Mas Ferli. Okta,
Okta Syeta. Makasih udah bawa pulang Suhandinata. Makasih juga udah bacain rekor buat juara dunia junior MD. Itu terus buat harapannya ke depannya pasti nggak bakal gampang. Tantangan tuh pasti bakal tambah sulit. Keep going, pasti bakal sampai kok kalau usaha terus. Semangat. Amin. Kasih. Luar biasa doanya. Makasih Okta. Yang terakhir Indah. Kamu mau punya pesan sama doa apa buat mereka berdua? Pokoknya semangat terus, kerja keras, pantang menyerah. Semoga kejuaraan kemarin yang junior bisa motivasi buat kejuaraan Jui senior, terus tetap semangat terus aja. Semoga masuk top 20 deh. Amin. Atau top 10. Amin. Makasih. Makasih. Nah ini kan kita udah dengerin nih, 6BL tuh setidaknya mereka mencangkup dari semua fans kalian lah doanya. Nah sekarang giliran kalian nih, Leo sama Daniel ini, kalian punya pesan sama doa apa buat badminton lovers yang ada di sini, baik yang nanti akan nonton? Gantian ya. Pesan ya. Pesan apa kesan sih? Dua-duanya boleh. Pesan maksud beda. Beda. Ya udah. Ya pesannya sih support terus badminton Indonesia. Terus kalau misalnya ada yang mainnya kurang bagus, tolong disupport terus, jangan ditambah down. Pokoknya ya disupport terus lah, gimana pun dia adanya, mau di bawah apa di atas. Entah, Daniel? Sama aja lah paling. Nah, yaudah. Udah sih ada pesan terakhir nggak? Waduh, pesan terakhir. Enggak sih kok, pesan yang buat mereka gimana kok? Ya, yang penting kan kalian kan sudah ini kan sudah bisa ini kan bisa main bareng kan dengan pemain top kita kan. Koris sih denger sih dari pelatih tuh kayaknya kalian tuh udah bisa lah ikutin. Nah itu yang paling penting lah. Jadi memang ya selama ini ya kamu tingkatin aja. Nah semoga kalian bisa ikutin lah kejuaraan lah. Kalau dia belum tahu ya, setahunya turnamen paling deket mungkin Chinese Taipei. Ya semoga kalian tuh didaftarin ya sama Korea Open sama Chinese Taipei. Semoga. Kapan itu? Amin. Itu awal September kayaknya. Buset, Aduh. 5 bulan. Iya. Kayaknya Akita Master itu terakhir mungkin agak susah diadakan karena di Akita itu dia kejuaraan summer itunya semua sudah di cancel sama gubernurnya. Jadi kejuaraan Akita tuh mungkin tidak ada. Nah, kalaupun kalian ikut tuh mungkin India Open India Master ya kayaknya. Itu masih belum tahu. Siap kok. Ya pelatih aja. Pokoknya. Waduh, kita udah. Oke, jadi kita udah dapat bocoran nih dari Korudi. Kayaknya badminton lovers akan puasa dulu nih kira-kira sampai September nanti. Tapi tenang karena badminton dan Korudi akan tetap menyajikan badminton show episode-episode selanjutnya. Jadi kalian tetap nggak kangen sama bulu tangkis. Nah, akhir kata nih, terima kasih banyak buat Leo sama Daniel yang udah meluangkan waktu di sini. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Mas. Makasih juga buat Korudi dan teman-teman badminton lovers yang ada di sini dan nanti yang akan nonton. Jadi sampai jumpa di Badminton Show episode ketiga nanti. Siapa yang akan jadi guestnya nanti bisa cek di Instagram kita. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Dadah dong semuanya, dadah. Makasih. Makasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Leo. Thank you, Leo, Daniel. Thank you, Korudi. Thank you, badminton. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di Badminton TV. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Gue Rafin.
See you later.